warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyuningsih, NIM 31/2019-004 dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin menanyakan sesuatu kepada penonton yang sudah melihat video saya. Apa sih nama makanan yang ada di samping kanan saya? Ya, pasti ada beberapa yang tahu, ada juga beberapa orang yang tidak tahu apa nama makanan yang ada di sebelah kanan saya. Oke, selanjutnya apa sih makanan yang ada di sebelah kiri saya? Ya, pasti kita tahu dong jawabannya. Rata-rata semua orang itu mengetahui apa nama makanan yang ada di sebelah kiri saya. Ya, langsung saya jawab saja. Makanan di sebelah kiri saya yaitu makanan sushi dari daerah Jepang, dan makanan yang di sebelah kanan saya yaitu makanan gudeg dari Yogyakarta, Indonesia. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa semua orang Indonesia ini masih minim mengetahui nama makanan-makanan yang ada di Indonesia. Dia lebih mengetahui nama makanan-makanan yang ada di luar negeri kita. Oke, baiklah. Kenapa sih saya mengangkat cerita dari Yogyakarta? Apa sih istimewanya dari Yogyakarta? Oke, langsung saya jawab. Tentu istimewa sekali Yogyakarta ini. Karena apa? Karena Yogyakarta ini memiliki sebuah batik, dua makanannya, yang ketiga banyak pantainya, yang keempat ini jadi primadona pengunjung di seluruh Indonesia, yaitu ingin melihat candi-candi yang ada di Yogyakarta. Apa saja sih candi-candi yang ada di Yogyakarta? Yaitu yang pertama yaitu Candi Borobudur, dan yang kedua yaitu Candi Prambanan. Oke, langsung saja saya ingin mengangkat nama sebuah makanan dari Yogyakarta, yaitu makanan khas Yogyakarta, namanya makanan gudeg. Baik, langsung saja kita ke sejarah makanan khas Yogyakarta, yaitu makanan gudeg. Gudeg sudah ada pada zaman Kerajaan Mataram di Alas Mentau di daerah Kota Gede sekitar tahun 1500-an. Pada abad ke-16, Kerajaan Mataram Islam sedang dalam pembangunan. Para prajurit Mataram ditugaskan membelah hutan untuk membuat sebuah peradaban yang kemudian dikenal sebagai Kota Gede. Di hutan tersebut terdapat banyak sekali pohon nangka. Buah nangka muda yang dipetik kemudian diolah menjadi sayur guna memberi makan para prajurit yang sangat banyak. Karena banyaknya nangka yang harus diolah, gudeg ditempatkan dalam ember besar yang terbuat dari logam. Tukang masak mengaduk nangka ini dengan alat seperti dayung perahu. Dalam bahasa Jawa, mengaduk disebut sebagai ngahudeg, yang kemudian masakan ini disebut dengan masakan gudeg. Pada prajurit Mataram ini kemudian mempraktekkannya di keluarga mereka, yang akhirnya meluas ke masyarakat. Makanan yang tidak sengaja tercipta ini kemudian menjadi ikon sekaligus identitas kota Yogyakarta. Selain gudeg juga tercatat dalam karya sastra Jawa Serat Cintini. Di dalamnya tertulis bahwa pada tahun 1600-an Raden Mas Cibolang tengah singgah di Padepokan Pangeran Tembayat yang saat ini berada di Kalaten. Raden Temboyat saat itu menyajikan tamunya, Ki Anom, dengan berbagai makanan. Salah satunya yaitu makanan gudeg. Nama gudeg menjadi populer setelah Universitas Gadjah Mada atau UGM dibangun pada 1940-an. Pembangunan UGM juga memunculkan kampung sentra gudeg Mbarek yang terletak berdekatan dengan UGM. Gudeg yang diperkenalkan pertama kali adalah jenis gudeg basah. Keinginan mahasiswa dari luar daerah untuk menjadikan gudeg sebagai oleh-oleh akhirnya membawa variasi baru dari gudeg, yaitu gudeg kering yang dapat bertahan lebih dari 2 hari.
Dalam memasak gudeg dibutuhkan waktu merebus berjam-jam untuk membuat cita rasa gudeg meresap hingga ke dalam. Warna coklat yang menjadi warna khas gudeg berasal dari daun jati yang dimasak bersama gudeg. Gudeg biasanya disajikan dengan telur, ayam, tahu, tempe, dan krecek. Kemudian dimakan dengan nasi putih. Gudeg dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Gudeg kering hanya memiliki sedikit kuah santan, sedangkan gudeg basah memiliki banyak santan. Hal unik dari gudeg adalah kemasannya. Sebagai oleh-oleh khas kota Yogyakarta, gudeg seringkali dikemas menggunakan besek atau wadah berbentuk segi empat yang terbuat dari anyaman bambu. Selain itu, gudeg juga dikemas menggunakan kendil atau wadah yang terbuat dari tanah liat. Selain itu juga dibedakan menjadi gudeg basah dan gudeg kering. Ada juga yang disebut gudeg manggar. Gudeg manggar tidak terbuat dari bahan baku nangka seperti gudeg pada umumnya. Gudeg manggar terbuat dari buah kelapa atau yang disebut manggar sebagai bahan utamanya. Dari bahan yang berbeda, tentu gudeg manggar memiliki rasa yang berbeda dengan gudeg yang lainnya. Gudeg manggar memiliki rasa yang cenderung gurih daripada manis. Proses pembuatan gudeg manggar juga tergolong unik karena memasaknya menggunakan kendil atau kuali dari tanah liat, sehingga pembuatannya memerlukan waktu yang lebih lama. Dalam budaya gudeg, manggar memiliki status yang lebih tinggi. Gudeg manggar hanya disajikan dalam acara khusus seperti pesta. Gudeg manggar biasanya disajikan dalam pernikahan anak sultan. Namun, gudeg manggar tetap bisa dicicipi kalau kita berkunjung di Yogyakarta. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Intinya, kita harus lebih mengenal makanan-makanan yang ada di Indonesia daripada makanan yang ada di luar Indonesia. Itulah kenapa saya mengangkat makanan dari Yogyakarta agar semua orang itu mengerti nama makanan yang ada di Yogyakarta. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.